Dunia mengira dia sudah mati. Di kedalaman hutan terlarang, Bicir sang anjing pemburu yang dikhianati bangkit dari ambang maut. Bukannya kembali ke kekaisaran, ia justru menjadi tawanan suku barbar Balak. Dari seorang budak yang dirantai, ia menempa kekuatan rahasia di mata air suci, melampaui batas manusia biasa hingga mencapai tingkat keenam yang legendaris. Seekor laba-laba raksasa turun dari kegelapan hutan. Satu nama beradar pelan di antara mereka, yaitu Madam. Bicir langsung menutup mulut Camus. Penglihatan Madam lemah, tetapi pendengarannya luar biasa tajam. Bunyi sekecil apapun bisa memancing amukannya. Legenda tentangnya pernah ia dengar sebelum bereinkarnasi. Kisah dari desa dekat Gunung Noir. Bahkan dalam arsip monster kekaisaran, nama Madam tercatat sebagai ancaman tingkat S. Tanpa peringatan, Madam membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hijau kental. Batang pohon yang tersentuh langsung meleleh. Bicir menghindarinya. Adolf memasang penghalang sihir melindungi dirinya dan Camus. Percikan asam menyentuh ujung rambut Ahun. Seseorang segera memotongnya sebelum racun menyebar. Ayen mendengus kesal. Satu kesalahan suara hampir membunuh mereka semua. Dengan tenang, ia memerintahkan mundur tanpa suara. Adolf melakukan hal yang sama. Masalahnya, dua kelompok bergerak ke arah berbeda. Bagi Madam, arah tak penting. Ia bisa membedakan langkah kaki orang luar hutan. Dalam sekejap, ia memilih mengejar kelompok Bicir. Beberapa prajurit mencoba menahan dengan sihir api. Tubuh Madam sempat terbakar. Lalu satu kaki raksasa menghantam mereka. Tubuh Madam utuh tanpa luka. Adolf, salah satu manusia terkuat kekaisaran, tak berani menoleh. Ia memeluk Camus dan terus berlari. Namun, Bicir berhenti. Ia tahu jika mereka terus kabur, Madam akan mengikuti hingga perbatasan. Itu berarti kehancuran skala besar. Stafford memperingatkannya. Itu sama dengan bunuh diri. Bicir tetap maju, bukan demi pengorbanan suci, tapi ia melihat sebuah peluang. Jika ia tewas, ia akan lepas dari pengawasan Hugo. Ia menyelesaikan tujuan aslinya, menguasai teknik ke-10 yang terus menghantuinya. Ia menyerahkan komando pada Adolf dan memerintahkan semua orang pergi sejauh mungkin. Dengan berat hati, Adolf pun menurutinya. Kini hutan menjadi sunyi. Bicir berdiri sendirian menghadapi ancaman tingkat S. Ia memusatkan seluruh mana ke pedang Beelzebub. Aura merah menyala dari tangannya, warisan aura klan Baskerville. Mana sungai Styx, seluruh teknik yang ia kuasai ia paksa menyatu. Aku akan gunakan 100%, walaupun harus mati, ucapnya. Ia melesat ke langit. Dari ketinggian, wujud asli Madam tampak jelas, raksasa hitam berkaki panjang yang menancap ke bumi. Cahaya merah membungkus tubuh Bicir, seperti meteor jatuh. Ia menggunakan teknik kelima klan Baskerville. Aura merah padat menghantam Madam. Tanah pun berguncang, pohon-pohon tumbang. Malam berubah menjadi terang. Ledakan merah meledak dari titik benturan, menyapu hutan dalam radius puluhan meter. Di kejauhan, Adolf dan yang lainnya berhenti. Mereka melihat cahaya itu. Camus menangis dalam diam. Sekali lagi, orang yang ia cintai memilih jalan kematian. Aura merah di langit perlahan memudar. Di ambang maut, kesadaran Bicir terseret kembali ke masa lalu. Malam eksekusi itu terasa dingin. Ia ingat betul wajah Hugo yang menatapnya tanpa ekspresi, tanpa pembelaan, tanpa ampun. Sebuah anggukan dingin menjatuhkan bilah pedang. Hidup Bicir berakhir mengenaskan, menyisakan sumpah dendam yang membara. Namun, matanya terbuka paksa. Rasa sakit menyengat di sekujur tubuh, menegaskan bahwa ia masih bernapas. Kepalanya berdenyut hebat saat ia mencoba bangkit, hanya untuk menyadari sebuah jerat melilit lehernya. Tubuhnya terasa remuk. Teknik kelima yang ia hantamkan pada Madam memang melampaui batas. Jika bukan karena sisa kekuatan sungai Styx di nadinya, ia pasti sudah jadi abu. Bicir merenung sejenak. Rencananya seharusnya berhasil. Dunia harusnya menganggap ia gugur sebagai pahlawan agar Hugo berhenti memburunya.
Ia seharusnya sudah bebas. Namun, pemandangan di depannya menghancurkan harapan itu. Ia kini berada di desa suku Balak. Di sekelilingnya, para pria dari Baskerville dan Mock diiringi layaknya ternak oleh para wanita suku tersebut. Leher dan tangan mereka dirantai. Namun, Beecher merasa ada yang berbeda dengan perlakuan yang ia terima. Percuma saja, sebuah suara sinis memecah lamunannya. Ahun berdiri di sana dengan senyum meremehkan. Tubuhmu sudah rusak. Kalau kau bukan anjing peliharaan komandanku, kau sudah mati membusuk. Dendam lama memicu aura hitam dari tubuh Beecher yang lemah. Namun Ahun dengan cepat menghantamnya hingga terhempas. Tahan emosimu, temui pemilik tali itu di utara jika kau ingin tahu nasibmu, ketus Ahun sebelum berlalu. Beecher menggertakkan gigi, mengikuti lilitan tali di lehernya yang membentang jauh ke arah kolam di ujung kampung. Di sana, ujung tali itu digenggam oleh Ayen. Keduanya bertatapan dalam keheningan yang dingin. Tunduk, perintah Ayen tiba-tiba. Beecher bingung sekaligus curiga. Tanpa peringatan, Ayen menyentak tali itu dengan kuat hingga kepala Beecher tertekuk paksa. Sebuah anak panah melesat tepat di atas kepalanya, hanya sejengkal dari tengkorak. Tawa bocah-bocah terdengar dari kejauhan. Ayen memaki mereka yang sedang berlatih memanah sebelum kembali menatap Beecher. Itu lunas, ucap Ayen ringan. Kau membebaskanku di pelelangan. Suku Balak membalas kebaikan 2 kali lipat dan dendam 10 kali lipat. Kau berutang nyawa padaku. Kenapa kau menyelamatkanku? Ucap Beecher. Karena kau bukan prajurit biasa. Memilikimu adalah aset besar untuk negosiasi kami dengan Baskerville, jawab Ayen. Sial, batin Beecher. Jika Balak bernegosiasi dengan Hugo, maka sandiwara kematiannya sia-sia. Ia akan kembali menjadi target. Melihat frustasi di wajah Beecher, Ayen tersenyum penuh kemenangan. Ia mengunus belati, lalu dengan satu gerakan cepat, memotong tali panjang tersebut hingga menyisakan lilitan pendek di leher Beecher. Mulai hari ini, kau adalah budakku. Aku telah menjinakkan anjing terliar Baskerville. Ayen tertawa kecil. Panggil aku Master, ucapnya. Beecher tidak menjawab. Ia mengikuti langkah Ayen masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Ayen menyatakan mereka akan menemui sosok paling penting, yaitu kepala desa suku Balak, pemegang kendali tertinggi di wilayah tersebut. Sepanjang jalan, Beecher mengamati desa Balak. Berbeda dengan kekaisaran yang kaku, suku ini hidup dalam kolektivitas murni. Tak ada yang kelaparan selama tetangganya memiliki makanan. Namun, kekaguman itu terhenti saat mereka tiba di sebuah rumah sederhana yang dihiasi tengkorak hewan. Ayen melangkah masuk dan memanggil seseorang. Tak lama, seorang wanita keluar. Ini bocah kekaisaran yang sering kau ceritakan secara diam-diam itu. Wajah Ayen memerah padam, namun perhatian Beecher teralih sepenuhnya pada wanita itu. Ia adalah kepala suku Balak, Ibu Ayen, yang di masa lalu dikenal sebagai Rubah Malam. Dialah sosok yang pernah melukai Hugo dan membuat pasukan kekaisaran bertekuk lutut di Gunung Noir. Dalam kondisi tubuh remuk, Beecher tahu melarikan diri darinya adalah kemustahilan. Sang kepala suku menatap Beecher. Ia heran mengapa putrinya membawa budak cacat yang tampak tak berguna. Dia hanya butuh waktu untuk pulih, bela Ayen. Dia akan menjadi aset, bukan sekedar budak, tapi rekan berburu-buruku. Kepala suku memberikan izin, tapi dengan syarat tanggung jawab penuh berada di tangan Ayen. Lalu mereka pun pergi, namun Beecher enggan dipanggil budak atau memanggil Ayen sebagai master. Akhirnya, mereka saling bertukar nama secara formal. Ayen memberikan tugas pertama untuk Beecher, yaitu membangun tempat tinggal sendiri. Ia ingin melihat apakah bangsawan manja sepertinya bisa bertahan hidup. Beecher menggunakan ingatan dari kehidupan terdahulunya sebagai anjing pemburu yang bisa bertahan di medan ekstrim. Dalam waktu 1 jam, sebuah tenda kokoh dengan sistem drainase air yang sempurna berdiri tegak. Ayen terpaku melihatnya. Tak terhenti di situ, Beecher mengamati rumah kepala suku yang pondasinya mulai goyah akibat rembusan air. Ia memperkenalkan konsep yang tak dikenal kaum barbar, yaitu batu bata. Dengan alat cetak sederhana, Beecher memperkuat pilar rumah sang kepala suku. Decak kagum tak terbendung dari sang pemimpin Balak. Sebagai imbalan, Beecher diberi tugas ringan memperbaiki atap-atap desa.
Di sela pekerjaan, Ayen mendekat. Kau tidak cocok jadi budak. Kau harusnya menjadi anggota resmi kami. Menjadi budak di sini lebih damai daripada berurusan dengan Hugo, jawab Bichir. Ayen memberikan tawaran kepada Bichir. Bantu aku dalam perburuan besok. Stok daging desa menipis. Jika kau berhasil menangkap mangsa besar, tali di lehermu akan kulepas. Kau akan diakui sebagai orang bebas. Bichir setuju tanpa ragu. Perburuan jauh lebih menarik daripada kerja kasar. Namun, di balik semak belukar, sepasang mata penuh amarah mengintainya. Ahun berdiri di sana, mengepalkan tangan dan rasa cemburu yang membakar dada melihat kedekatan mereka. Bagi Ahun, kehadiran Bichir adalah ancaman yang harus disingkirkan. Pagi buta sebelum perburuan dimulai, sebuah upacara adat digelar. Ahuman, sang dukun sekaligus penghubung dunia roh. Ayen berbisik pada Bichir bahwa coretan hitam itu adalah penyamaran agar dewa kematian tak mengenali mereka saat mereka merenggut nyawa hewan. Bagi Bichir, ritual itu terasa seperti formalitas belaka. Saat Ayen mendekat dengan wajah penuh arang, Bichir sempat memujinya. Namun, gadis itu justru mendengus kesal dan menegaskan bahwa ia tidak menyukai kakeknya. Ayen kemudian menyodorkan sebuah kalung pelindung leher. Meski menyerupai kalung anjing, Bichir memakainya sebagai perlindungan praktis dari taring binatang buas. Konflik kecil terjadi saat mereka akan berangkat. Bichir yang terlalu percaya diri dengan keseimbangannya jatuh terjungkal saat serigala perang Ayen melesat. Tawa Ayen pecah melihat sang bangsawan mencium tanah. Namun, suasana segera mendingin ketika Ahun datang. Ia mengejek Ayen karena membawa budak lemah dan menendang tubuh Bichir yang baru saja jatuh. Orang luar tidak pantas memakai kalung pelindung itu, ucap Ahun. Tanpa gentar, Ayen menunjuk pinggang Ahun. Rahang pria itu mengatup rapat saat menyadari salah satu anak panahnya sudah berpindah ke tangan Bichir tanpa ia sadari. Merasa dihina, Ahun meledak dan menuduh Ayen memiliki perasaan pada Bichir. Mendengar itu, Ayen mengambil tindakan tak terduga. Demi menjaga aturan hierarki suku, ia justru menghantam Bichir secara brutal hingga budaknya itu terkapar bersimbah darah. Ahun yang awalnya marah kini justru bergidik ngeri melihat aura kematian yang terpancar dari Ayen. Sentuh dia lagi, dan aku akan menghancurkanmu sampai tak tersisa harga diri, ucap Ayen. Setelah Ahun pergi dengan nyali menciut, Ayen tetap tinggal di samping Bichir hingga kesadaran pria itu kembali. Saat Bichir meringis kesakitan, Ayen melakukan hal yang tak lazim. Ia menjilati luka di bibir Bichir. Di suku Balak, ini cara meredakan nyeri, ucap Ayen dengan wajah dan telinga yang memerah. Itu hanya akan memicu infeksi, ucap Bichir, membuat kecanggungan semakin terasa. Diliputi rasa bersalah, Ayen menawarkan permintaan maaf apapun. Detak jantungnya berpacu, mengira Bichir akan meminta sesuatu yang emosional. Namun, ajari aku memanah, ucap Bichir. Permintaan itu membuat Ayen terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk mantap. Keesokan paginya, beberapa anak panah melesat, namun hanya menancap lemah di batang pohon. Ayen mengamati dengan ekspresi kecewa. Menurutnya, kemampuan memanah Bichir sangat rendah. Latihan berat itu terhenti saat serigala tunggangan Ayen melolong, isyarat bahwa lokasi buruan telah ditemukan. Mereka pun tiba di hulu sungai, tempat arus air asin bertemu air tawar, yang mereka melihat kawanan salmon yang menjadi santapan seekor beruang raksasa betina. Namun, sasaran Ayen bukanlah sang betina, melainkan para pejantan yang datang untuk memikatnya. "Kenapa kau mencari pejantan yang lemah?" tanya Bichir. Di dunia liar, betina yang terlalu kuat akan memilih pejantan paling lemah agar bisa memegang kendali penuh, ucap Ayen. Luka atau kelemahan justru nilai tambah. Selama 4 hari berikutnya, perburuan berubah menjadi permainan kesabaran. Bichir ditugaskan mengantar makanan ke mulut goa tempat monster itu kawin. Makanan tersebut telah dicampur buah khusus yang meningkatkan stamina secara ekstrim namun memperpendek usia. Strategi Ayen jelas, menguras sisa tenaga sang jantan hingga ke titik nadir melalui gairah yang dipaksakan. Di tengah masa tunggu, Ayen menyindir kelemahan fisik orang-orang kekaisaran dibandingkan daya tahan suku Balak. Namun, tawa itu terhenti saat raungan memekakan telinga terdengar dari goa. Sang betina telah selesai. Ia tak lagi membutuhkan pejantannya.
Sang penjantan keluar dengan langkah tertatih, berjalan menuju pegunungan es untuk mencari tempat peristirahatan terakhir. Bicir dan Ayen membuntuti di tengah suhu ekstrim yang membukukan tulang. "Mendekatlah, atau kau akan mati membeku dan menjadi beban," perintah Ayen. Bicir terpaksa mendekap Ayen dari belakang demi menjaga suhu tubuh tetap stabil. Meski wajah Ayen memerah, namun ketenangan itu hancur saat Bakira menggeram tajam. Jejak sang beruang mendadak lenyap dari pandangan. Belum sempat Ayen beraksi, sepasang mata merah menyala dari balik kegelapan celah es. Monster yang mereka sangka sekarat itu ternyata telah menyadari keberadaan mereka dan kini meluncurkan serangan kejutan yang mematikan. Di desa Balak, suasana meriah menyambut kepulangan Ahun. Dengan bangga, ia memainkan babi hutan raksasa hasil buruannya. Pencapaian langka di saat persediaan makanan menipis. Para penduduk menganggap Ahun lebih layak menggantikan Ayen sebagai komandan. Namun, jauh di jantung hutan, kenyataan berbicara lain. Ayen baru saja lolos dari maut berkat refleks kilat Bicir yang menariknya menjauh dari cakar monster beruang. "Terima kasih," ucap Ayen. Bicir bersiap maju, namun Ayen menahan lengannya. "Tetap di sana, kau masih terluka. Biar kutunjukkan teknik memanah sejati suku Balak." Ayen melesat ke atas tebing, meluncurkan hujan anak panah dengan akurasi mematikan. Monster beruang itu mencoba berlindung di balik batu besar, namun Ayen hanya tersenyum dingin. Ia memusatkan aura pada anak panah terakhirnya. Anak panah itu memang menghantam batu, namun gelombang energi yang dibawanya menembus materi fisik dan menghujam langsung jantung pertahanan lawan. Raungan kesakitan sang monster menggema. Bicir tertegun. Teknik ini jauh lebih mematikan daripada bakat Camus dari Claymore yang diagung-agungkan di Kekaisaran. Sayangnya, rasa sakit justru memicu insting buah sang beruang. Mengabaikan luka-lukanya, monster itu menerjang Ayen dengan kecepatan yang tak masuk akal. Serangan terkuat Ayen yang mampu menembus menara pertahanan sekaligus berhasil dihindari oleh sang monster. Dalam hitungan detik, Ayen dan serigalanya terhempas jauh oleh hantaman masif yang sang predator. Saat Ayen terkapar tak berdaya, sebuah bayangan berdiri tegak di depannya. "Waktunya berburu," ucap Bicir. Bicir menyentak perban di tangannya, memperlihatkan simbol Beelzebub yang berdenyut di kulitnya. Aura pedang menyelimuti lengannya. Bicir melepaskan tebasan api merah yang membara, menelan sang monster dalam gelombang panas yang menghancurkan. Ayen terpaku melihatnya. Bagaimana mungkin seorang non penyihir bisa mengendalikan api sedahsyat itu? Sesaat setelah monster itu tumbang, kesadaran Bicir meredup. Ia jatuh terhembas di atas tanah. Malam itu, desa Balak berpesta pora. Api unggun membumbung tinggi, mengiringi sorak-sorai atas keberhasilan Ayen dan Bicir menumbangkan monster beruang yang selama ini menghantui hutan. Hasil buruan itu bukan sekedar makanan, itu adalah simbol kemenangan. Di tengah pesta, Ayen dengan sengit mengejek Ahun yang hanya membawa pulang babi hutan. Ahun yang kehilangan muka hanya bisa menelan harga dirinya, meski ia tetap membawakan seporsi kecil daging untuk Bicir. Namun Ayen menjelaskan tradisi untuk mereka. Pahlawan utama justru menerima bagian terkecil sebagai simbol pengorbanan. Bicir pun tak keberatan. Ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Energi dari monster beruang tersebut berpadu dengan kekuatan Beelzebub. Ayen mendekat dengan wajah memerah. Ia menyodorkan potongan daging dengan tekstur aneh. "Ini dari kedua desa, khusus untukmu," ucapnya. Bicir memakannya setengah terpaksa. Ia baru menyadari bahwa di balik pemberian itu keesokan harinya, saat melihat kerumunan wanita desa mengantri di depan rumah kepala suku demi mendapatkan sisa daging tersebut. Nyata, bagian yang dimakan Bicir adalah bagian tubuh monster yang dipercaya meningkatkan vitalitas. Yang telah mengamankan bagian terbaik itu hanya untuknya. Siangnya, Bicir dipanggil menghadap kediaman kepala suku. Di hadapan para tetua dan prajurit, sang pemimpin yang berwibawa memuji keberanian Bicir. Sebagai bentuk penghargaan, ia mengumumkan bahwa status Bicir resmi berubah dari budak menjadi anggota kehormatan suku Balak. Kepala suku kemudian menawarkan satu permintaan sebagai hadiah tambahan. Ayen memberikan isyarat halus, mengingatkan Bicir pada rencana awal mereka. Namun, Bicir memiliki tujuan sendiri yang telah ia lama incar. "Aku ingin mandi di mata air hero," ucap Bicir tegas. Seketika, ruangan itu senyap. Para tetua terperangah, para pemburu terdiam kaku, dan kepala suku yang semula tenang kini melotot tak.
Bagi suku Bala, mata air Hero adalah tempat suci yang menyimpan rahasia kekuatan terdalam mereka. Mendengar permintaan Bicir, seorang ketua langsung memakinya, menuduh Bicir lancang karena ingin mengakses mata air Hero. Ahun menimpali dengan sinis, namun Ayen membela Bicir habis-habisan, menegaskan bahwa pencapaian Bicir menaklukkan monster beruang telah membuktikan kelayakannya. Di tengah perdebatan sengit, denting lonceng desa membuyarkan suasana. Itu bukan tanda bahaya, melainkan kedatangan tamu langka, rombongan pedagang dari luar hutan. Kepala suku memutuskan untuk menunda pembahasan permintaan Bicir. Bicir mengamati deretan pedati yang membawa barang-barang kekaisaran. Matanya menyipit saat melihat simbol pada bendera rombongan itu. Warga Borgias, salah satu dari 7 raksasa dagang ibu kota. Kehadiran mereka di sini sangat mencurigakan. Mereka tak mungkin bisa melewati wilayah Baskerville dan Mort tanpa jalur tikus atau suap besar-besaran. Proses barter pun dimulai. Bicir hanya dia melihat penduduk desa ditipu mentah-mentah. Ayen yang sedikit lebih peka sempat memprotes saat melihat satu permata hanya ditukar sebatang jagung. Ia menuntut 2 batang jagung, sebuah tuntutan yang bagi Bicir masih sangat miris dan membuktikan betapa butanya suku Balak terhadap nilai pasar. Puncaknya terjadi ketika seorang bocah kecil mencoba menukar ulat langka dengan bola kaca berkilau. Sang pedagang melempar ulat itu dengan jijik, namun matanya menatap sang bocah dengan niat kelam, menjadikannya budak mahal di pasar gelap kekaisaran. Perdagangan ini tidak sah, ucap Bicir. Sang pedagang membeku. Bicir melangkah maju membeberkan nilai asli barang-barang itu. Sebatang jagung senilai 200 emas, sementara permata dan tanduk monster beruang bernilai jutaan emas. Tak hanya itu, Bicir menghancurkan bola kaca milik si bocah, memperlihatkan serbu kimia terlarang di dalamnya. Zat ini mengeluarkan aroma yang menciptakan mimpi indah, namun perlahan merusak organ tubuh secara permanen, ucap Bicir. Wajah sang pedagang memucat. Ayen yang akhirnya memahami penjelasan Bicir meledak dalam amarah. Kalian meracuni rakyatku. Sebuah anak panah melesat dari busur Ayen, menembus dada salah satu pedagang. Rombongan itu lari kocar-kacir, meninggalkan barang-barang curian mereka. Bicir bertanya mengapa Ayen membiarkan sisanya kabur. Seperti mangsa yang terluka, mereka akan kembali ke kawanannya dan membawa predator yang lebih besar ke sini, jawab Ayen dengan tatapan haus darah. Benar saja. Jauh di pinggiran hutan, para pedagang yang selamat segera memprovokasi pasukan bayaran mereka. Di atas bukit, Bicir berdiri berdampingan dengan Ayen. Perang untuk melindungi kediaman Balak baru saja dimulai. Setelah menerima laporan dari pedagang yang terluka, pasukan tentara bayaran bergerak masuk ke jantung hutan. Mereka meremehkan suku Balak, menganggap mereka hanyalah barbarian yang bisa dibantai atau dijadikan budak. Namun, di tengah pekatnya malam, kepercayaan diri mereka hancur seketika saat 3 orang prajurit menyulut korek api secara bersamaan. Anak panah melesat senyap, menancap tepat di kepala mereka. Serangan kejutan itu dipimpin langsung oleh Ayen. Hutan yang gelap menjadi sekutu mematikan bagi suku Balak. Mereka menyerang dari pucuk pohon layaknya hantu. Di tengah kepanikan, Bicir meluncurkan strategi lanjutan. Ia memerintahkan warga desa melempar tong-tong kayu ke dalam pohon tepat di atas posisi musuh. Sekarang, perintah Bicir. Anak panah api dilesatkan, menghantam tong-tong yang ternyata berisi minyak. Ledakan hebat mengguncang hutan, diciptakan hujan api yang melahap pasukan bayaran. Jeritan bergema, tertelan oleh kobaran api. Di tengah kekacauan, sang penyelundup mencoba melarikan diri, namun ia terpojok oleh Bicir yang muncul dari balik bayangan. Dengan gemetar, pria itu menunjukkan surat izin resmi dari kota Underdog. Bicir menatapnya dengan sinis. Aku tidak pernah memberi izin pada siapapun. Pria itu pucat. Ia baru menyadari bahwa bocah di hadapannya adalah sang wakil konsul. Tanpa ampun, hujan panah berikutnya menyudahi nyawa sang penyelundup. Siapapun yang mencemarkan nama Baskerville pantas dieksekusi di tempat, ucap Bicir. Berkat keberhasilan memusnahkan musuh dan membongkar penipuan obat terlarang, kepala suku memberikan penghargaan tertinggi. Akses ke mata air Hero. Tidak ada lagi yang berani menentang, termasuk kakek tua Saman yang sebelumnya menutup jalan bagi Bicir. Malam itu, Bicir berendam tubuhnya di mata air suci. Airnya hangat, jernih, dan mengandung energi murni yang memulihkan otot serta tulangnya hingga ke tingkat sel. Meski kekuatannya tak sedahsyat sungai Styx,
Ketenangan Bicir terusik saat Ayen tiba-tiba masuk ke dalam kolam. Ia menceritakan legenda Adonai, pemburu pertama yang mampu mengimbangi kekuatan Madam. Percakapan mereka yang semula penuh sindiran perlahan melunak. Ayen teringat pesan ibunya bahwa jika Bicir pulih, ia bisa menjadi pasangan yang pantas. Menatap pria di hadapannya, sesuatu bergetar di dada Ayen. Untuk pertama kalinya, sang komandan suku Balak merasa bahwa ia harus menjadikan Bicir miliknya sendiri. Malam itu, lembah bermandikan cahaya perak bulan purnama. Di tepi mata air yang terang, Bicir dan Ayer duduk dalam keheningan yang hangat. Ayen memuji kecerdasan Bicir yang telah membongkar kelicikan para pedagang. Bicir hanya tertawa kecil, menjelaskan bahwa satu permata saja sudah cukup untuk membeli pasokan jagung seumur hidup. Sebuah fakta yang membuat Ayen terperangah, karena selama ini permata hanya dianggap batu mainan oleh anak-anak suku. Ayen mendekat, jemarinya menyentuh rambut Bicir. Kalau begitu, aku akan memperjelas semuanya, bisiknya. Namun, momen intim itu hancur berantakan ketika rombongan anak-anak kecil dan Ahun melompat ke mata air atas perintah kepala suku untuk menetralisir sisa racun pedagang. Ahun dengan wajah kaku akhirnya meminta maaf dan berterima kasih karena Bicir telah menyelamatkan adiknya. Bicir justru mengolok-olok hingga Ahun berteriak kesal, memicu tawa riuh anak-anak. Di tengah kegaduhan itu, Ayen berdiri dan mengumumkan secara resmi, Bicir telah diterima sepenuhnya sebagai bagian dari suku Balak. 2 tahun pun berlalu. Arena latihan, debu berhamburan saat seorang remaja terhempas ke tanah. Ahun kembali kalah. Kali ini hanya dengan satu tekanan mana tanpa kontak fisik sedikit pun. Dia adalah Bicir. Selama 2 tahun tanpa pengawasan Hugu, Bicir menempa dirinya di jantung hutan. Teknik pedangnya telah menembus tingkat ke-6. Sebuah pencapaian langka bagi kesatria seusianya. 6 lingkaran mana terbentuk sempurna di tubuhnya, mengangkat statusnya menjadi gladiator tingkat tinggi. Pedang andalannya kini memancarkan aura yang lebih pekat dan mematikan. Suatu pagi, saat mereka berburu, ular legendaris menyusup. Bicir menyadari kegilasan Ayen. Gadis itu kemudian menunjukkan sebuah belati yang disita dari penyusup yang melakukan aksi bunuh diri saat tertangkap. Bicir mengenali lambang itu. Itu adalah klan Leviathan, salah satu dari 7 klan pedagang besar kekaisaran. Para penyusup itu tidak melawan. Mereka hanya menuangkan cairan merah ke tanah sebelum mundur atau mengakhiri hidup. "Kenapa kau tidak pernah kembali ke kota asalmu?" tanya Ayen tiba-tiba. Ia mengungkapkan bahwa kekaisaran mulai mengencarkan pencarian besar-besaran ke dalam hutan. Namun, kabar terakhir adalah yang paling mengguncang. Ayen menyebutkan bahwa seorang wanita dari masa lalu Bicir telah terlihat menembus perbatasan hutan. Tunggu kelanjutannya. Jangan lupa like dan subscribe.